di desa Wuringin Rejo, di ujung jalan tanah yang jarang dilewati orang. Setelah matahari terbenam, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Namun anehnya tidak pernah benar-benar rusak atau roboh. Seolah-olah ada sesuatu yang menjaga agar bangunan itu tetap berdiri dalam keadaan nyaris sama seperti puluhan tahun yang lalu. Rumah itu tidak tampak menyeramkan pada siang hari, tetapi ada sesuatu yang terasa ganjil ketika seseorang berdiri terlalu lama di dekatnya, terutama karena tidak pernah terdengar suara apapun dari dalam. Tidak ada aktivitas, tidak ada tanda kehidupan, bahkan tidak ada suara kecil seperti kayu berderak atau angin yang menyelinap masuk melalui sela-sela dinding. Di bagian belakang rumah itulah terdapat sebuah sumur tua yang tampak biasa saja pada pandangan pertama, dengan dinding batu yang mulai ditumbuhi lumut tebal berwarna kehijauan dan bibir sumur yang sedikit miring seperti tanah di bawahnya perlahan turun. Selama bertahun-tahun, air di dalam sumur itu tampak hitam pekat, bukan sekadar karena kotor atau keruh, melainkan seperti menyerap cahaya yang jatuh ke dalamnya, sehingga siapapun yang mencoba melihat lebih dalam akan segera merasa bahwa gelap di dalam sumur itu bukanlah gelap biasa, melainkan sesuatu yang memiliki kedalaman yang tidak masuk akal. Beberapa orang pernah mencoba mengukur kedalaman sumur itu, dan hasilnya selalu sama. Tidak terlalu dalam, masih dalam batas wajar untuk sumur tua di desa. Namun anehnya, setiap orang yang terlalu lama menatap ke dalamnya akan merasakan sensasi yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu di bawah sana yang bukan hanya diam, tetapi sedang memperhatikan, menunggu, dan perlahan menyadari bahwa dirinya sedang dilihat. Dan pada malam-malam tertentu, terutama ketika suasana desa benar-benar sunyi, tanpa suara angin maupun hewan malam, air di dalam sumur itu akan mulai bergerak dengan cara yang sangat halus, membentuk riak kecil yang berputar perlahan, seperti sesuatu yang berada jauh di bawah permukaan, sedang bangun dari tidurnya yang panjang. Malam itu, Raka berjalan sendirian, menyusuri jalan desa yang gelap dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena lelah, melainkan karena suasana di sekitarnya terasa terlalu sunyi, hingga setiap suara kecil terdengar berlebihan. Langkah kakinya menghasilkan bunyi yang jelas di permukaan jalan tanah yang kering, dan suara itu memantul kembali ke telinganya dengan gema yang aneh, seolah-olah ada ruang kosong yang lebih luas dari yang seharusnya di sekelilingnya. Namun setelah beberapa langkah, Raka mulai menyadari sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman, karena setiap kali ia melangkah selalu terdengar satu bunyi tambahan yang muncul sedikit terlambat, seperti ada langkah lain yang mengikuti ritmenya, tetapi tidak benar-benar sinkron. Perasaan itu membuatnya berhenti secara tiba-tiba, dan dalam sekejap seluruh suara menghilang, kecuali satu bunyi terakhir yang tetap terdengar, pelan namun jelas, seolah langkah itu tidak berhenti bersamaan dengannya. Dengan perasaan
yang mulai dipenuhi kecemasan, Raka menoleh perlahan ke belakang, berharap melihat seseorang atau sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang ia dengar. Tetapi yang ia temukan hanyalah jalan kosong yang gelap dan rumah tua di kejauhan yang tampak semakin tidak bersahabat dalam keheningan malam. Tepat ketika ia mulai berpikir untuk melanjutkan perjalanan tanpa mempedulikannya, sebuah suara memanggil namanya dengan pelan, hampir seperti bisikan yang terbawa dari kejauhan, namun cukup jelas untuk membuat seluruh tubuhnya menegang. Yang membuatnya semakin takut bukanlah sekadar suara itu sendiri, melainkan karena ia langsung mengenalinya. Karena suara itu adalah suara ibunya, seseorang yang sudah tidak mungkin lagi memanggilnya sejak 3 tahun yang lalu. Raka mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia dengar hanyalah permainan pikirannya sendiri. Mungkin karena kelelahan atau karena suasana malam yang terlalu sunyi, sehingga otaknya mulai mengisi kekosongan dengan sesuatu yang tidak nyata. Namun setiap kali ia mencoba mengabaikan dan mempercepat langkahnya, suara itu justru terdengar semakin jelas, seolah-olah jarak antara dirinya dan sumber suara semakin dekat. Padahal ia tidak berhenti ataupun berbalik arah. Nada suara yang awalnya terdengar seperti panggilan biasa, perlahan berubah menjadi ajakan yang lebih lembut, namun justru terasa lebih mengganggu karena ada sesuatu yang tidak alami di dalamnya, seperti seseorang yang mencoba meniru emosi manusia, tetapi tidak sepenuhnya berhasil. Raka mulai merasakan tubuhnya tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendalinya sendiri, karena langkahnya yang seharusnya menjauh justru melambat tanpa ia sadari, dan arah pergerakannya perlahan condong menuju rumah kosong di ujung jalan. Semakin dekat ia dengan halaman belakang rumah itu, semakin terasa udara di sekitarnya menjadi dingin, bukan sekadar dingin malam, melainkan dingin yang seolah berasal dari dalam tanah dan merambat naik ke tubuhnya, membuat napasnya terasa lebih berat dan pikirannya semakin sulit untuk fokus. Ketika akhirnya Raka berdiri di tepi sumur, ia merasakan dorongan aneh untuk melihat ke dalam. Meskipun sebagian dari dirinya menolak dan menyadari bahwa itu bukanlah hal yang seharusnya ia lakukan. Saat ia menunduk dan mencoba menatap ke dalam, ia tidak melihat apapun selain kegelapan yang pekat. Tetapi justru kegelapan itulah yang terasa tidak wajar, karena tidak ada satupun pantulan cahaya yang kembali ke matanya, seolah-olah bagian dalam sumur itu tidak memiliki batas atau dasar yang bisa dikenali. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang semakin menekan, hingga akhirnya permukaan air mulai menunjukkan gerakan yang sangat halus, membentuk lingkaran kecil yang perlahan melebar, seperti ada sesuatu yang bergerak dari bawah menuju permukaan. Kemudian, tanpa suara apapun, 2 titik putih muncul dari dalam kegelapan itu. Dan dalam beberapa saat, Raka menyadari bahwa itu adalah mata yang terbuka lebar dan menatap lurus ke arahnya. Perlahan, wajah itu naik ke permukaan, memperlihatkan bentuk yang sangat familiar, yaitu wajah ibunya, namun dalam kondisi yang jauh dari normal.
dengan kulit yang pucat dan tidak memiliki kehidupan, serta rambut yang basah menempel di wajah seperti sesuatu yang telah lama terendam. Yang paling mengganggu bukanlah kemiripan wajah itu, melainkan ekspresi yang ditampilkan, karena senyum yang terbentuk di bibirnya terasa tidak alami, terlalu lebar, terlalu kaku, dan sama sekali tidak mencerminkan emosi yang seharusnya. Ketika bibir pada wajah itu mulai bergerak, Raka secara refleks menahan napasnya, menunggu suara yang seharusnya keluar dari dalam sumur. Tetapi tidak ada satupun suara yang terdengar di udara. Sebaliknya, suara itu muncul langsung di dalam pikirannya, sangat dekat, seolah-olah berasal dari dalam kepalanya sendiri, dengan nada yang tidak lagi sepenuhnya menyerupai suara ibunya, melainkan sesuatu yang lebih dalam dan berat. Perubahan itu terasa jelas karena di balik setiap kata yang terdengar ada tekanan yang membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Seakan-akan suara tersebut bukan hanya berbicara, tetapi juga mencoba masuk dan mengambil alih kesadarannya tanpa peringatan apapun. Permukaan air yang sebelumnya hanya beriak halus, tiba-tiba mulai bergetar dengan cara yang tidak wajar. Bukan seperti air yang terkena angin atau benda jatuh, melainkan seperti sesuatu dari dalam sedang mendorong ke atas dengan tekanan yang perlahan meningkat. Raka masih berdiri kaku di tepi sumur ketika gerakan itu berubah menjadi lebih jelas, dan dalam hitungan detik dari kegelapan yang pekat di bawah sana, sesuatu mulai muncul ke permukaan. Awalnya hanya satu tangan muncul perlahan dari dalam air hitam itu dengan gerakan yang terlalu pelan untuk disebut alami. Seolah-olah setiap sendi di dalamnya harus dipaksa bergerak. Kulitnya pucat keabu-abuan, tampak tipis seperti kertas basah, dengan jari-jari yang panjang dan kurus, bergerak membuka dan menutup, seperti sedang mencari sesuatu yang bisa digenggam. Namun sebelum Raka sempat bereaksi, tangan kedua muncul, lalu yang ketiga, dan dalam waktu singkat puluhan tangan mulai bermunculan dari permukaan air. Semuanya bergerak dengan cara yang sama, perlahan namun pasti, mengarah ke atas. Ke arahnya beberapa tangan tampak utuh, tetapi sebagian lainnya terlihat rusak dengan kulit yang robek dan bagian dalam yang tampak gelap. Seolah-olah mereka sudah terlalu lama berada di tempat yang tidak seharusnya. Suara-suara mulai terdengar lagi, tetapi kali ini tidak lagi hanya satu, melainkan banyak, bertumpuk, saling menimpa, membentuk bisikan yang tidak jelas, namun cukup untuk membuat kepala Raka terasa penuh. Suara-suara itu tidak terdengar dari luar, melainkan langsung dari dalam pikirannya, berbicara bersamaan dengan nada yang berbeda-beda, tetapi dengan maksud yang sama. Mereka memanggil, mengajak, memohon, dan di saat yang sama memerintah. Di antara semua tangan yang bergerak liar itu, satu di antaranya berhasil menjangkau lebih tinggi dari yang lain dan akhirnya menyentuh pergelangan kaki Raka, tepat di atas sepatu yang ia kenakan. Sentuhan itu terjadi begitu cepat, namun efeknya
langsung terasa seketika. Bukan hanya di kulit, tetapi menembus lebih dalam, seperti dingin yang tidak berhenti di permukaan, melainkan langsung meresap ke dalam daging dan tulangnya. Raka mencoba menarik kakinya secara refleks, tetapi tubuhnya tidak merespons seperti yang ia harapkan. Karena pada saat yang sama, seluruh ototnya terasa kaku, seolah-olah kendali atas tubuhnya perlahan diambil oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dingin itu terus menyebar dari titik sentuhan, naik ke betis, ke paha, dan perlahan menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat napasnya semakin pendek dan pikirannya mulai kabur. Dalam kondisi setengah sadar itu, ia mulai menyadari bahwa bukan hanya satu tangan yang menyentuhnya, karena perlahan tangan-tangan lain mulai ikut mencengkeram satu demi satu dari berbagai arah, seolah-olah mereka semua berebut untuk menariknya masuk dalam satu momen yang terasa seperti perpindahan yang tidak memiliki jeda. Pandangan Raka berubah, bukan lagi melihat sumur di depannya, melainkan sesuatu yang jauh lebih luas dan lebih gelap dari yang seharusnya mungkin berada di bawah sebuah sumur. Ia mendapati dirinya seperti berdiri di tempat lain, sebuah ruang yang tidak memiliki batas yang jelas, dipenuhi oleh air yang tenang hingga setinggi dada, dengan permukaan yang tidak beriak, meskipun dipenuhi oleh sesuatu yang seharusnya mengganggunya. Di sekelilingnya berdiri banyak sosok manusia yang diam tanpa bergerak, semuanya menghadap ke arah yang sama, yaitu ke atas, dengan mata yang terbuka lebar dan tatapan kosong yang terasa menembus. Raka mengenali wajah itu satu persatu, dan setiap pengenalan itu membuat rasa takutnya semakin dalam, karena mereka bukan orang asing, melainkan orang-orang dari desanya sendiri, orang-orang yang pernah hilang tanpa penjelasan selama bertahun-tahun. Tidak ada yang berbicara dengan mulut mereka, tetapi suara tetap terdengar memenuhi ruang di dalam kepala Raka dengan kalimat-kalimat yang terputus, namun memiliki makna yang jelas. Mereka berada di sana sudah lama dan tidak bisa keluar. Kesadaran Raka kembali ke tubuhnya saat ia merasakan tarikan yang semakin kuat di kakinya. Bukan lagi sekadar cengkeraman, melainkan dorongan yang memaksanya untuk mendekat ke bibir sumur. Setiap kali ia mencoba melawan, tenaga yang ia keluarkan terasa seperti tidak berarti apa-apa, karena kekuatan yang menariknya berasal dari banyak arah sekaligus, dari tangan-tangan yang tidak pernah berhenti muncul dari dalam air. Kakinya mulai bergeser sedikit demi sedikit ke depan, dan ia bisa merasakan ujung sepatunya mulai melewati batas aman, menggantung di atas kegelapan yang tidak memiliki dasar. Suara-suara itu semakin jelas, semakin dekat, dan semakin menekan. Tidak lagi terdengar seperti bisikan, melainkan seperti perintah yang tidak bisa ditolak. Mereka tidak lagi meminta, mereka menuntut. Dan kata yang terus berulang di dalam kepala Raka hanyalah satu: gantian. Gantian. Wajah yang menyerupai ibunya kini telah naik lebih tinggi dari sebelumnya, hingga hampir keluar sepenuhnya dari permukaan air.
memperlihatkan bentuk yang semakin tidak masuk akal. Semakin lama ia melihatnya, kulitnya tampak terlalu tegang, seperti sesuatu di dalamnya mendorong keluar dari bawah permukaan. Dan senyum yang awalnya hanya terasa aneh, kini berubah menjadi sesuatu yang benar-benar menakutkan, karena lebarnya tidak lagi mengikuti bentuk wajah manusia. Bagian sudut bibirnya tertarik terlalu jauh, hampir sampai ke pipi, menciptakan ekspresi yang tidak mungkin dihasilkan oleh otot manusia normal. Matanya tetap terbuka, tetapi kini tampak lebih dalam, seolah-olah tidak lagi memiliki isi, hanya ruang kosong yang menatap tanpa emosi. Saat suara itu kembali terdengar di dalam kepala Raka, ia tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun, karena yang berbicara bukanlah ibunya, melainkan sesuatu yang hanya menggunakan wajah dan suaranya sebagai alat. Dengan sisa kesadaran dan tenaga yang hampir habis, Raka memaksa tubuhnya untuk bergerak, mengumpulkan seluruh kekuatan yang masih tersisa di kakinya untuk melakukan satu gerakan yang cukup kuat untuk melepaskan diri dari cengkeraman itu. Ia menendang sekuat tenaga, sekali, dua kali, dan pada percobaan ketiga, cengkeraman itu akhirnya sedikit mengendur, memberikan celah kecil yang langsung ia manfaatkan untuk menarik kakinya mundur. Tubuhnya jatuh ke belakang dengan keras, tetapi ia tidak peduli, karena yang ia lakukan hanyalah menjauh, merangkak, tanpa berani melihat ke arah sumur. Seolah-olah satu kesalahan kecil saja akan membuatnya kembali ditarik masuk. Baru setelah ia merasa cukup jauh, ia memberanikan diri untuk menoleh. Dan yang ia lihat membuatnya semakin bingung sekaligus takut, karena sumur itu kembali terlihat normal, tenang, dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa sesuatu baru saja terjadi di sana. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raka tidak pernah terlihat lagi di desa, dan tidak ada satupun orang yang bisa menjelaskan kemana ia pergi, karena tidak ada saksi, tidak ada tanda-tanda kepergian, dan tidak ada barang yang menunjukkan bahwa ia sempat meninggalkan tempat itu. Namun, perubahan mulai dirasakan oleh warga, bukan dalam bentuk yang terlihat, melainkan melalui sesuatu yang lebih halus dan lebih sulit dijelaskan. Beberapa orang mulai mendengar suara dari arah sumur itu pada malam hari, terutama ketika suasana benar-benar sunyi, dan suara itu tidak lagi terdengar asing bagi mereka yang mengenalnya, karena suara itu adalah suara Raka, suara yang memanggil nama mereka dengan nada pelan, memohon, seolah-olah berada dalam keadaan yang sangat membutuhkan pertolongan. Dan seperti sebelumnya, suara itu tidak hanya terdengar dari luar, tetapi juga terasa masuk ke dalam kepala, membuat siapapun yang mendengarnya sulit untuk mengabaikan. Beberapa orang mencoba mendekat hanya untuk memastikan. Beberapa hanya berdiri dari jauh. Namun ada juga yang terlalu penasaran atau terlalu percaya. Dan ketika seseorang akhirnya menjawab panggilan itu, bahkan hanya dengan satu kata sederhana, permukaan air di dalam sumur akan mulai bergerak perlahan, membentuk riak
yang sama seperti sebelumnya. Seolah-olah sesuatu di bawah sana kembali terbangun dan sedang bersiap untuk menyambut yang berikutnya.